2 laga, 2 kekalahan, 0 gol. Timnas Turki yang pulang dengan konvoi megah 24 tahun lalu, kini pulang dengan kepala tertunduk. Arda Güler dibayang-bayangi ekspektasi. Kenan Yildiz hilang di lapangan. Pelatih Montella cuma bisa garuk-garuk kepala. Dari pesta kembali ke Piala Dunia, jadi pesta kegagalan. Turki, ini bukan mimpi, ini mimpi buruk. Berikut komentar pedas dari netizen Turki. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk update Piala Dunia 2026. Montella dan Haziosmanoglu harus mengundurkan diri. Pemain lain tidak memberikan kontribusi yang berarti, sampai-sampai wasit terlihat lebih membantu tim daripada mereka. Kalau dua-dua pemain yang dipilih secara acak dari Liga 1 ikut turnamen ini, saya yakin setidaknya mereka akan pulang dengan membawa gol. Antusiasme yang datang setelah 24 tahun hanya bertahan selama 2 pertandingan. Seluruh negeri bangkit penuh semangat, tetapi para pemain tidak bisa bangkit. Ini jelas sepenuhnya tanggung jawab Montella. Susunan pemainnya salah, taktiknya juga salah. Anak-anak kita menganggap diri mereka berada di puncak dunia. Padahal bermain di sini tidak sama seperti bermain untuk klub. Yang pertama harus ditunjukkan adalah semangat dan jiwa juang. Nah, lihat hasilnya. Tim nasional Turki dipimpin pelatih asing. Bagus sekali kan? Di grup seperti ini, kita tersingkir pada pertandingan kedua dengan 0 poin dan 0 gol. Ini benar-benar sebuah kegagalan besar dan jelas sangat memalukan. Demi Allah, tetaplah di Amerika, jangan pulang. Kalian benar-benar menghancurkan antusiasme dan harapan kami. Kalian bahkan tidak bisa mengalahkan tim yang bermain dengan 10 orang. Saya sangat marah, sungguh memalukan. Sepertinya sekarang kita harus menunggu 24 tahun lagi. Dengan permainan yang tidak bersemangat dan tanpa rencana seperti ini, hasilnya memang hanya bisa seperti ini. Penyerang pun tidak ada, hanya menata rambut dan bergaya. Tidak akan membuat seseorang menjadi pesepak bola. Memalukan. Kepelatihan yang ketinggalan zaman. Manajemen yang begitu lama bersabar terhadap seorang pelatih yang keras kepala dan ngotot memainkan sepak bola tanpa penyerang murni. Sekumpulan orang yang ambisius tetapi tidak kompeten. 3 klub besar dan skuad yang dibentuk secara tidak adil serta tidak fair. Apakah kita harus terus mengambil pemain-pemain yang sudah habis dari klub-klub tertentu? Bertahun-tahun lobby yang sama, pola pikir yang sama. Dari sini terlihat bahwa Montella belum berhasil menyiapkan tim secara maksimal. Dalam 2 pertandingan, total penguasaan bola mencapai 80%. Namun gol yang dicetak 0. Kalau tim U21 yang datang bermain, hasilnya mungkin tidak akan berbeda. Setidaknya, anak-anak muda itu akan berjuang lebih keras. Penyebabnya adalah ketua federasi yang tidak kompeten dan pilihannya yang salah dalam menunjuk pelatih. Tim ini bisa sampai sejauh ini selama ini berkat kemampuan individu para pemain, bukan karena faktor lain. Yang dibutuhkan adalah seorang pelatih yang bisa mengubah jalannya pertandingan dari pinggir lapangan, menyusun susunan pemain sesuai lawan dan situasi pertandingan, serta mampu membangkitkan semangat para pemain ketika motivasi mereka menurun. Can Usun jauh lebih baik daripada Hakan maupun Arda. Jadi, kenapa dia hanya duduk di bangku cadangan? Entah ada pengelompokan di tim nasional, atau Montella sudah kehilangan kendali, atau memang dia tidak mengerti sepak bola. Can Usun baru pertama kali dimainkan dan langsung menunjukkan bahwa kualitasnya lebih baik daripada Hakan dan Arda. Pemain bernama Dennis itu
sama sekali bukan pemain level tim nasional. Kita bahkan tidak mencetak 1 gol pun di turnamen ini. Sungguh sangat memprihatinkan. Ketua TFF juga lain cerita. Tim nasional sudah kehilangan kendali. Tim yang kita yakini akan lolos sebagai juara grup justru finish di posisi terakhir. Semoga mereka yang menyebabkan semua ini merasa malu. Sekarang sudah tidak perlu lagi bangun pagi jam 5 pagi. Tidurlah saja. Jangan berpura-pura, saudara. Kami tidak percaya. Kami tidak tertipu. Kami tidak menginginkan tim nasional seperti ini. Hakan, Arda, Baris, Kerem, dan Yunus sedang tidak dalam performa terbaik. Jika tidak ada pemain yang mampu membawa bola dan menembus pertahanan lawan, kamu tidak bisa berbuat banyak di Piala Dunia. Kami tersingkir karena lini tengah yang tidak efektif.